Adopsi adalah proses ketika seorang peternak menerima dan menerapkan inovasi secara sadar setelah memahami, mempertimbangkan manfaat, dan mencobanya. Adopsi menekankan perubahan perilaku individu. Sebagai contoh, seorang peternak ayam petelur memutuskan memakai pakan formulasi tinggi protein setelah penyuluh menjelaskan manfaatnya. Ia mencoba pada sebagian kandang, puas dengan hasilnya, lalu menerapkan pada seluruh produksi. Sedangkan difusi adalah penyebaran suatu inovasi dari satu sumber ke banyak peternak melalui penyuluhan, kelompok ternak, media, atau komunikasi antar peternak. Sebagai contoh, program vaksinasi ND pada ayam kampung disampaikan penyuluh kepada satu kelompok ternak. Lalu berita keberhasilannya menyebar antar desa dalam beberapa bulan. Banyak peternak di kecamatan tersebut ikut menerapkan vaksinasi. Yang intinya, adopsi itu diterima oleh individu, sedangkan difusi menyebar ke komunitas. Untuk mempercepat difusi, penyuluh perlu memastikan inovasi mudah dipahami dan mudah dicoba. Upayanya yaitu: 1. Menyederhanakan informasi agar inovasi mudah dipahami peternak. 2. Melakukan demonstrasi lapang sehingga peternak melihat bukti nyata hasil inovasi. 3. Memanfaatkan media komunikasi seperti leaflet, video, atau WhatsApp group untuk memperluas jangkauan. Disebut partisipatif karena peternak tidak hanya menerima informasi, tetapi terlibat aktif dalam merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi kegiatan. Mereka menjadi subjek pembelajaran, bukan objek program. Karakteristiknya yaitu: 1. Keterlibatan aktif peternak dalam menentukan kebutuhan dan solusi. 2. Berorientasi pada kebutuhan lokal sesuai kondisi nyata di lapangan. 3. Belajar dua arah, penyuluh dan peternak saling bertukar pengalaman. 4. Kolaboratif, kegiatan dilaksanakan bersama. Dari segi tujuan, Laku fokus utamanya pada penyampaian teknologi secara cepat melalui pelatihan dan kunjungan rutin. Tujuannya yaitu meningkatkan adopsi inovasi dalam waktu singkat. Sedangkan partisipatif, tujuannya yaitu memberdayakan petani atau peternak, mendorong kemampuan menganalisis masalah dan mengambil keputusan sendiri, bukan sekedar menyampaikan teknologi. Dari segi sasaran, Laku sasarannya biasanya ketua atau contact person kelompok tani ternak yang kemudian diharapkan menyebarkan informasi ke anggota lain. Sedangkan partisipatif, sasarannya seluruh anggota kelompok karena setiap orang diajak ikut terlibat dalam proses belajar dan pengambilan keputusan. Dari segi organisasi kegiatan, Laku strukturnya bersifat top-down dan terjadwal. Pelatihan diberikan oleh penyuluh pada waktu tertentu, lalu dilanjutkan kunjungan lapangan. Sedangkan partisipatif, strukturnya lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan. Kegiatan dibangun dari masalah lokal dan dirumuskan bersama petani atau peternak. Dari segi metode, Laku menggunakan metode pelatihan, penyuluhan rutin, kunjungan berkala, dan penjelasan langsung. Peserta lebih banyak mendengarkan dan ikut instruksi, sedangkan partisipatif menggunakan diskusi kelompok. Participatory Rural Appraisal, demonstrasi berbasis masalah, studi kasus, dan penilaian bersama. Peserta aktif memberi masukan dan terlibat penuh. Dari segi peran penyuluh, Laku penyuluh berperan sebagai instruksi dan sumber informasi utama. Penyuluh lebih dominan dalam menentukan materi dan arah kegiatan, sedangkan partisipatif, penyuluh berperan sebagai fasilitator, pendamping, dan mitra belajar. Tugasnya mengarahkan proses, bukan memaksa materi. Singkatnya, Laku lebih condong ke cepat, terstruktur, top-down, penyuluh dominan, sedangkan partisipatif lebih condong ke kolaboratif, fleksibel, berbasis kebutuhan lokal, petani atau peternak lebih aktif.